Seswar की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुंदर महाराज की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री गिरिधर लाल की जय, गंधराश्रम भागवत महापुराण की जय, कृष्ण प्रभुपाद की जय, श्यामवेद भक्त वृंद की जय, जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय गंधराश्रम भागवत महापुराण की जय। So we are continuing of reading from Maharani Kunti's prayer. Jadi kita akan kembali melanjutkan doa-doa Dewi Kunti. So chapter 8 Dari bab 8 dari skala 1 section number 34. Sekarang kita akan bacakan kemudian dari sloka 34. Paravantararannayane 1834. Bhavaravantaranayaye Bhuvanava ivottadu Bhuvanava ivodado Siddhanta purivarena Siddhanta purivarena Jatohi atma bhuvivathita Jatoi atma bhuvartita Paravantaranayane Bhavarantaranayane Bhuvanava ivottadu Bhuvanava ivodado Siddhanta purivarena Siddhanta purivarena Jatohi atma bhuriyarthai Jatoi atma bhuvartita Varavatarananyane Paravantaranayane Bhuvanava ivodado Bhuvanava ivottadu Siddhanta purivarena Siddhanta purivarena Jatoi atma bhuvartita Bharavatarananyane Bhuvanava ivodado Siddhanta purivarena Jatoi atma bhuvartita Bharavatarananyane Bhuvanava ivodado Siddhanta purivarena Jatoi atma bhuvartita. Mataji Tadi Varavatarananyane Bhuvanava ivodado
Sidantya Puriparena Jato Yatma Buat Kita. I think you can read translation purport. Barawantaranaya hanya untuk mengurangi beban dunia. Hanya yang lainnya. Dua dari dunia ini. Nawa Bahtera. Iwa seperti udadau di laut. Sidantya bersedih. Buri sangat. Barena oleh beban. Jata engkau lahir. I pasti. Atma dua oleh Brahma. Artitaha karena didoakan untuk. Artinya pendapat lain menyatakan bahwa bumi bersedih karena memikul beban terlalu berat, ibarat sebuah perahu yang kelebihan beban di lautan luas. Brahma putramu berdoa bagi kedatanganmu dan engkau datang untuk menguatkan perahu tersebut, meringankan bebannya. Penjelasan yang mulai seperempat. Brahma atau makhluk hidup pertama yang dilahirkan pasca penciptaan adalah putra langsung dari Narayana. Narayana sebagai garba dakasa Wisnu pertama-tama memasuki alam semesta material. Alam material tidak mampu mencipta tanpa sentuhan spiritual. Prinsip ini berjalan sejak awal penciptaan. Roh yang utama memasuki alam semesta, lalu makhluk hidup yang pertama dan nama Brahma dilahirkan di atas bunga Padma yang tumbuh dari perut Wisnu. Karena itu Wisnu dikenal sebagai Padmanabha dan Brahma dikenal sebagai Atmabu karena beliau lahir dari ayahnya langsung tanpa melalui kandungan sang ibu Laksmiji. Laksmiji selalu mendampingi Narayana dan tekun melakukan pelayanan kepadanya, tetapi Narayana mendapatkan Brahma sebagai putranya tanpa hubungan badan dengan Laksmiji. Ini adalah contoh dari kemahagaiban Narayana yang membedakan dirinya dengan para makhluk hidup. Dia adalah personalitas Tuhan Yang Maha Esa sendiri yang memiliki seluruh kekuatan semua indria pada seluruh bagian badan rohaninya. Makhluk hidup mendapatkan keturunannya melalui persetubuhan laki-laki dengan perempuan, dan itulah satu-satunya mekanisme yang disediakan bagi mereka yang untuk berketurunan. Tetapi Tuhan Yang Maha Gaib, Narayana, tidak terikat pada syarat energi manapun. Dia sempurna dan bebas berkehendak melalui berbagai energinya dengan hasil sempurna. Karena itu Brahma sebagai putra langsung dari sang ayah tidak harus ditempatkan dalam kandungan seorang ibu terlebih dahulu. Sehingga Brahma dikenal sebagai Atmabu. Brahma ini mengurus ciptaan-ciptaan selanjutnya di alam semesta yang dipantulkan pada tingkat kedua oleh kekuatan yang maha sakti. Dalam cahaya di sekitar alam semesta terdapat planet spiritual bernama Sweta Dwipa. Sweta Dwipa adalah tempat Sirodakasya Wisnu, aspek Paramatma yang maha kuasa. Apabila terjadi gangguan di alam semesta dan para dewa tidak sanggup mengatasinya, mereka akan menghadap Brahmaji untuk meminta bantuan. Jika Brahmaji pun tidak sanggup, dia memohon Sirodakasya Wisnu untuk berinkarnasi datang ke alam semesta. Contoh gangguan tersebut adalah ketika Kamsa dan kawan-kawannya berkuasa di muka bumi ini dan kejahatan yang merajalela atas perbuatan Kamsa menjadi beban berat bagi bumi. Brahmaji bersama para dewa berdoa di tepi lautan Sirodaka dan Tuhan memberitahukan kepada mereka bahwa dirinya Krishna akan berinkarnasi sebagai putra Vasudeva dan Devaki. Dengan demikian mereka mendapat beberapa pendapat menyatakan bahwa kedatangan Tuhan ke bumi adalah karena doa Brahmaji. Ajantimradasya Janagana Sarakaya Satkun Amritam Jena Tasmai Sri Gurube Namah. Sri Chaitanya Manobisham Stapitam Jena Bhutale Sayam Rupam Kadamayam Dadati Sopadantikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracha
Satyadeshatayane Panchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhaya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. Hare Krishna, para penyembah yang So, mulia. so thank you for your assembly here to understand Srimad Bhagavatam, also giving your association to me. Dan tentu saja saya berterima kasih kepada para penyembah yang hadir saat ini ya untuk mendiskusikan tentang Srimad Bhagavatam, dan di sini sangat bermanfaat untuk diri saya karena Anda telah memberikan pergaulan kepada saya. So we are hearing Kunti Maharani's prayer since a few days, and Kunti Maharani praying to Supreme Lord that how though he is unborn and he is taking bath. Ya, dan itu jelaskan ya bagaimana dalam beberapa hari ini kita mendiskusikan ya bagaimana ketika itu ya bahwa beliau dikenal sebagai yang tidak terlahirkan pada saat yang sama juga terlahirkan. So here this verse Kunti Maharani is saying that there is another reason behind the Supreme Lord's coming to this material world. Jadi sebenarnya kemunculan Tuhan ini ya di mana Kunti Maharani menjelaskan ada alasan yang lain untuk beliau muncul ke dunia ini. So this is similarly like Krishna says in Bhagavad Gita, Paritranaya sadhuna vinasaya ca duskritam tadharma sansthapanarthaya sambhavami juga juga. So this is almost similarly that when these earthly planets become overburdened by the irreligious king, and Krishna come here to establish dharma, religion, and kill the miscreants. Dan kita mengetahui ya Paritranaya sadhuna vinasaya ca duskritam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuga. Jadi itu selain ya bagaimana beliau datang untuk menyelamatkan dalam hal ini para penyembahnya, juga ya Tuhan sendiri hadir untuk mengatasi yang merajalelanya ya adharma yang ada di muka bumi ini yang menimbulkan kekacauan untuk bumi ini, dan karena itu beliau hadir ke muka bumi ini ya dikatakan untuk menegakkan dharma ini. So Kunti Maharani is saying that you have taken birth because your son Brahma prayed you to he saw there is a overburden of those kings because you are not following the religious principle. Jadi di sini dijelaskan bagaimana Tuhan sendiri muncul karena di bumi ini merasa sudah terbebani karena banyak raja-raja yang tidak melaksanakan dharma atau orang raja-raja yang jahat. So as we know that Brahma was not born like ordinary living entity, like in this world that a child take a birth, but Brahma did not take birth like that. Ya, pada umumnya ya di mana semua orang ya lahir itu biasanya melalui ya orang tuanya seperti melalui ibunya seperti itu, tetapi di sini menunjukkan bahwa Brahma tidak terlahir seperti itu. So Brahma was taken birth without Lakshmi from Lord Vishnu. Dan kelahiran beliau itu tanpa ya ada hubungan antara Tuhan dengan Lakshmiji. So as we know, there was lotus flower from the abdomen of Lord Garbhodaka Sai Vishnu. Then Brahma appeared on the top of a lotus. Jadi kita mengetahui bagaimana ya dari yang disebut dengan Padma atau pusat dari Tuhan Padmanabha, beliau dikenal seperti itu. Ya muncullah bunga Padma, dan dari sana bunga Padma itu baru muncul Brahma. Because Kunti Maharani here comparing like Brahma took birth in this world without any father mother, he can come also to this world like a father and mother. Ya, dan itu jelaskan ya seperti itu ketika
yang Kunti Maharani berdoa bagaimana Dewa Brahma juga terlahir ya dikatakan tanpa istilahnya tanpa menggunakan orang tua seperti itu ya. Juga hal ini juga untuk dikomparasikan dengan Tuhan sendiri bahwa beliau juga terlahir tanpa memerlukan orang tua dalam hal ini. But by your causeless mercy, you are accepting somebody as your parents, father and mother. Dan karena itu atas karunia Anda sendiri, maka Anda juga mengambil ya bagaimana kelahiran Anda melalui orang tua. So from this incident we can understand that Supreme Lord is omnipotent. Yang dari ya kejadian ini kita mengetahui ya bahwa beliau adalah Maha Kuasa dalam hal ini. But he sometimes acting like some ordinary living entity. Tetapi kadang-kadang Tuhan juga ya dalam hal ini ya tampil seperti orang pada umumnya. Though Supreme Lord can appear in this world by his omnipotent, but he is sometimes taking shelter of some parents, father and mother to come to this world. Ya meskipun Tuhan sangat Maha Kuasa dan beliau bisa hadir tanpa menggunakan orang tua, tetapi karena kasih sayang beliau, maka beliau mau terlahir dari orang tua seperti itu. Those who are in critical mentality, the people that think that Krishna has taken birth, how can he be Supreme Lord? Ya tentu saja orang yang agak suka mengkritik seperti itu, mereka akan mengatakan, bagaimana ya kelahiran Tuhan juga lahir dengan kata lain seperti itu. But the devotee like Kunti Maharani, here we should learn that Krishna, though he takes birth from father and mother, but sometimes he is Supreme Lord. Dan tentu saja dalam hal ini ya kita mengetahui meskipun beliau terlahir dari yang adanya orang tua seperti itu, tetapi tetaplah beliau Tuhan, kepribadian Tuhan yang Maha Kuasa. And here we see that the Supreme Lord himself does not need any female partner to beget a child. Kita melihat dari sloka ini bagaimana Tuhan sendiri tidak memerlukan yang namanya seperti istri seperti itu atau partnernya untuk bisa menghasilkan seorang putra. And forgettable Supreme Lord, even Brahma, who was born from Supreme Lord, he also does not need any female to create or to beget the children. Ya, dan karena itu hal-hal yang sama, kepribadian Tuhan yang Maha Esa juga muncul. Ya tidak memerlukan ya adanya yang dikatakan partner atau istri dalam hal ini untuk bisa melahirkan seorang putra dalam hal ini. So we see that the four Kumaras, they are created from the mind of the Brahma. Kita lihat bagaimana Catur Kumara itu yang diciptakan melalui pikiran dari Dewa Brahma. And somebody created from the arms of Brahma, from his thighs of Brahma. So like the different parts of his body, Brahma created many living entities. Karena itu jelaskan bagaimana ya Brahma juga menciptakan itu bahkan dari lengannya, dari pinggangnya, dari kakinya seperti itu. Dari sana kita melihat bagaimana Brahma sendiri bisa melahirkan ya tanpa memerlukan ya partner seperti itu dalam hal ini. Ya dalam hal ini beliau bisa menciptakan begitu banyak makhluk hidup. So if Brahma can create like this without the help of any female, so how is it not possible for the Supreme Lord? He cannot come or born himself. Jadi jika dalam hal ini ditunjukkan Brahma sendiri bisa ya dalam hal ini menciptakan ya makhluk-makhluk lainnya tanpa adanya seorang istri dalam itu ya dalam hal ini, apalagi perbedaan Tuhan yang Maha Esa yang bisa dalam hal ini yang melakukan hal yang sama dalam hal ini. So that's why for us we have to always remember in any circumstances, so Krishna is Supreme Lord himself. Dan karena itu kita harus selalu mengingat bahwa di dalam hal ini Krishna adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. And another thing here from Kunti Maharani prayer, you can see that even Lord Brahma is so powerful, but he is not able to solve the problem of this world when there is a burden coming.
he is not able to solve the problem. Dari sloka ini dijelaskan hal yang sangat penting pula bahwa Dewa Brahma yang dikatakan ciptaan Tuhan yang sangat hebat seperti itu dalam hal ini, bahkan sekelas Brahma saja tidak mampu menyelesaikan beban-beban yang ada di dunia ini, dan di mana membutuhkan permintaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menyelesaikannya. And when the earth planet is overburdened by these miscreants, then he had to go to the bank of Kirataka Ocean and milk ocean and pray the Supreme Lord and His mercy. Dan karena itu, itu jelaskan ketika bumi ini banyak bebannya seperti itu, bahkan Brahma dan para yang lainnya itu berdoa dikatakan di lautan susu seperti itu Shatadvipa ini, dan kemudian untuk memohon dari di sini dari Vishnu. Then Supreme Lord by the transcendental message sent to Brahma, dan karena and he promised that okay, I will take birth, such and such, I will take care of this situation. Karena itu nanti beliau akan mengirim Dewa Brahma, dan kemudian menyampaikan ini bahwa nanti saya akan datang dan saya akan menghandle situasi ini dalam hal. But in other way we see that the people in this material world, those who are completely so-called powerful people, they think that we can solve all the problem in this world. Tetapi hal yang sama juga di dunia material ini, bahkan orang-orang yang bersikap duniawi ini, mereka berpikir bahwa saya bisa menyelesaikan masalah ini. So if we compare their position dan Brahma, what is the comparison between this? Dan dalam hal ini, jika dibandingkan makhluk-makhluk seperti dalam hal ini, orang-orang di dunia ini seperti dibandingkan dengan Brahma, maka itu tidak bisa dibandingkan, jauh sekali. Those so-called great people, they are so much proud of them. Even they cannot create a blade of grass from their own factory. Dan karena itu dijelaskan, bahkan yang dikatakan orang-orang yang sangat hebat di dunia material ini, bahkan mereka tidak mampu membuat dikatakan selai rumput sekalipun tidak mampu membuatnya. So from this incident we should learn that in every aspect of our life we should always be under shelter of Supreme Lord. Karena itu dari poin ini kita harus bisa memahami satu hal, yaitu kita harus selalu memberi penghormatan kepada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. And again Kunti Maharani said, Sitansiji continuing her prayer, the reason of Supreme Lord's taking birth. Dan karena itu kembali Kunti Maharani menyampaikan doa-doa di sini doa yang disampaikan adalah alasan kenapa Tuhan muncul ke dunia ini. So in text note 33, similarly she is praying again to Supreme Lord and his appearance. Dan di bab sebelumnya, di sloka sebelumnya, sloka 33, bahwa beliau juga menjelaskan alasan yang sama kenapa Tuhan muncul ke bumi ini. Babesmin kilyamananam. Sloka 35. Avidya kama karma bihi. Sravanam smarana divini. Karishyana iti kacana. Read the translation. Namun ada lagi pendapat lain yang menyatakan bahwa maksud kedatanganmu adalah untuk menghidupkan kembali pelayanan bakti yang terdiri dari mendengar, ingat, memuja dan sebagainya, untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang terikat sedang mengalami kesengsaraan material untuk meraih pembebasan. So here Kunti Maharani is saying that why Supreme Lord is coming and taking birth in this material world. Karena itu di sini jelaskan Kunti Maharani menyampaikan, inilah alasan kenapa Tuhan muncul di dunia ini. Krishna says in Bhagavad Gita, Janma Karma Jamyativyam Jovaveti Tattvatah Tetvadyaham Purnadharma Neti Mahanti Asavadvati. So similar to that verse here Kunti Maharani is saying that Supreme Lord is taking part here because he will perform many wonderful activities, and devotees they will listen his glories and they will chant his glories. By that they will get a rejuvenation in their devotional service. Jadi dijelaskan di sini Kunti Maharani menjelaskan
Yang kemunculan dari Tuhan ini adalah bagaimana sehingga para penyembahnya bisa mendengarkan tentang kemuliaan beliau, ya, dan dalam berbagai kegiatan yang beliau lakukan dalam hal ini, dan sehingga nantinya bisa disucikan, bisa kembali pada Tuhan. Because the devotees, they are only and only work in this world is only glorifying the Supreme Lord. Ya, karena para penyembah Tuhan, ya, tugasnya hanyalah satu hal, yaitu memuji kemuliaan dari Tuhan. Krishna says in Bhagavad Gita, Satatang Kirtayantamam Jatanta Sadulavrata Namantasasya Nitya Yukta Upasate. My dear devotee, they are Satatam also every time. The whole of their time only they glorify my transcendental qualities. Yang itu dijelaskan bahwa kita, ya, dalam hal ini Satatam di sini itu artinya bagaimana, ya, Tuhan sendiri, ya, selalu, ya, dimuliakan dalam hal ini, atau dipuji. So here Kunti Maharani is saying that so by hearing and glorifying your glories, transcendental qualities, what happened to them? Dan tentu saja di sini dijelaskan bagaimana, ya, apa yang terjadi ketika Anda selalu mendengar dalam hal ini dan kemudian hanya memuliakan, ya, kegiatan lila dari Tuhan, apa yang terjadi? So here Kunti Maharani is saying that they get a revisionary the devotional service. Because devotional service require always hearing and chanting the glories of Supreme Lord. Karena itu di sini Kunti Maharani dia menyampaikan kemudian untuk menghidupkan kembali pelayanan bakti. Karena sebenarnya pelayanan bakti ini, ya, bisa hanya bertahan, ya, hanya jika kita melakukan yang dengan mendengar, mengingat, ya, dalam cara itu. As we know that we are practicing devotional service, we have been told that we chant 16 rounds and engage some devotional service and do those things, not don't do those things. So like we have given so many rules and regulations. Jadi kita mengetahui bagaimana dalam hal ini, ya, di dalam pelayanan bakti, ya, kita mendengar bahwa, ya, yang boleh dilakukan ini, yang tidak boleh dilakukan ini dalam hal ini, ya, hal ini yang kita sering dengar. So but it will become very difficult because we are so much conditioned to this material world in so many lifetimes. It does not come spontaneously to engage in devotional service or chant the glories or chant the Hare Krishna mantra. Dan itu dijelaskan, ya, ini adalah menjadi hal yang sangat sulit bagi kita karena kita sudah sangat terikat dari sejak kehidupan yang sangat lama dalam hal ini, di mana menyebabkan kita, ya, dalam hal ini, ya, sulit bagi kita untuk memuji kemuliaan dari Tuhan. So though the living entities they are part and parcel of the Supreme Lord, still they don't eager to chant the holy name. Ya, They are not eager to do some service voluntarily. Dan itu dijelaskan meskipun dia sudah mulai mendengar seperti itu tentang kemuliaan Tuhan, tapi, ya, belum mampu mereka juga bersemangat dalam melakukan pelayanan, mengucapkan nama suci Mahamantra Hare Krishna dan yang lainnya. So we have all experienced in the morning after the Mangalarti, we are chanting, then sometimes you are sleeping, sometimes you are wandering, sometimes so many things are coming. Ya, kita juga mengalami ketika kita pagi hari, ketika kita mengucapkan nama suci, yang terjadi adalah, ya, begitu banyak pikiran yang masuk berkeliling seperti itu. Kemudian, ya, dalam hal ini begitu banyak hal-hal yang di luar, ya, masuk dalam pikiran kita. And when we are given some service to do, sometimes out of our duty we try to perform the service not with a fully heartily or devotionally inclined. Ya, dan kemudian di saat disuruh melakukan pelayanan bakti, apa yang terjadi, ya, di mana kita tidak melakukan pelayanan, ya, dengan rasa sepenuh hati dalam hati. Because we have been attached to this material world so many unlimited lifetimes. Ya, karena kita sudah begitu terikat dalam waktu yang sangat-sangat lama. But at the same time we are told, okay, go to the market, see something, oh, we become very happy. Ya, tetapi ketika kita pergi ke pasar seperti itu, ya, dan kemudian kita berbelanja seperti itu, maka kita menjadi sangat bahagia seperti itu. Because this material world, this all this entanglement comes
Because due to our many lifetimes entangled in this material world. Dan ya jadi hal yang disebut dengan keterikatan ini terjadi karena ya sejak waktu yang sangat lama ya kita menjadi terikat dalam ilusi di dunia material ini. But if we hear very attentively the Supreme Lord and His wonderful pastime, then slowly the sleeping soul wakes up. Dan ketika kita secara teratur mendengarkan tentang lila Tuhan ataupun tentang kemuliaan Tuhan dalam hal ini, maka ya seketika itu mulai tersadar atau terbangunkan jiwanya. And when we are chanting the glories of Supreme Lord and different pastimes, when we are reading, we are also getting enthusiastic. Dan ketika kita mendengar tentang kegiatan lila Tuhan yang berbeda-beda seperti itu, mulai kita menjadi kembali bersemangat dalam. That's why Sri Chaitanya Mahaprabhu recommended always chanting and hearing, particularly Shravana, Kirtana, Smarana. These three are very important in our devotional service. Karena itu dijelaskan bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu menekankan dalam pelayanan bakti ini kita harus selalu dalam hal ini mendengarkan dan mengucapkan tentang kemuliaan dari Tuhan. So there are 9 processes has been recommended in process of devotional service. Dan tentu saja ada 9 proses yang telah direkomendasi untuk kita bisa melakukannya. But out of 9, the Shravana or hearing is the foremost. Ya, tapi di antara 9 cara bakti ini maka dijelaskan mendengar adalah yang paling utama. So if you are hearing perfectly, then you can perform all other 8 activities. Karena itu jika kita mendengar dengan sempurna maka baru kita bisa melakukan aktivitas yang lainnya. But if your Shravana is not good, then other 8 you will not perform. You cannot perform. Dan karena itu jika Anda tidak melakukan dengan sempurna Shravanam ini, maka yang lainnya, yang 8 lagi yang lainnya itu tidak akan bisa dilakukan dengan baik. Because through the process of hearing, we develop the taste of regarding the Supreme Lord and His pastime and perform devotional service. Karena dengan cara mendengar kita akan mendapatkan rasa bagaimana kepada pribadian Tuhan Yang Maha Esa dan melakukan pelayanan bakti. And also in the process of hearing, you also put firm faith in the Supreme Lord. Ya, dan pada saat yang sama ketika kita mendengar tentang kemuliaan Tuhan, maka kita akan mempunyai keyakinan yang sangat mantap dalam hal ini. This process of Shravana is so strong. Even in the womb of his mother, Prahlad Maharaj he heard about Supreme Lord, His glories, and he became so determined in his faith. Dan tentu saja bahwa mendengar ini sangatlah penting dalam hal ini. Bahkan seperti Prahlad Maharaj dalam kandungan ketika beliau mendengar tentang kemuliaan Tuhan dalam kandungan ibunya, maka keyakinannya kepada Tuhan begitu kuat sekali. And as we see Srimad Bhagavatam in the beginning, Sukadeva Goswami was narrating this Bhagavatam, but Parikshit Maharaj only hearing with his attendant. So when Tatyam came and bade him, he could not understand. He left his body. Parikshit Maharaj was hearing with so much attention. He could not know even that when Tatyam came and bade him. Ya, dan karena itu dijelaskan bagaimana ketika Parikshit Maharaj saat itu mendengarkan Srimad Bhagavatam ini dalam hal ini dari Sukadeva Goswami, maka yang terjadi karena begitu terserapnya dalam mendengarkan hal ini, maka dia sampai tidak menyadari naga Tasaka itu yang kemudian menggigitnya. So out of many causes or reason here, Krishna or Supreme Lord coming to this world, material world, the main purpose of Supreme Lord is coming to here to perform wonderful activities, and devotee in future they will chant the glories and hear the glories of Supreme Lord. Karena itu tujuan dari bagaimana munculnya Tuhan ini itu disampaikan dalam sloka-sloka ini. Bagaimana tujuannya, bagaimana beliau muncul ke dunia ini, bagaimana nantinya para penyembahnya bisa memuliakannya. Tentang bagaimana kemuliaan Tuhan dalam berbagai aktivitas beliau. Because our suffering condition in this material world, there is no other medicine to cure this condition. Karena itu dia jelaskan bagaimana di dunia material ini tidak ada
ya obat lain untuk bisa menghilangkan penyakit duniawi ini. But by the illusion, people are trying to so many other remedies to get rid from this material world. But there is no other way. Ya, dan kemudian ya karena adanya ilusi yang di dunia material ini, maka orang-orang berusaha mencari obat-obat yang lainnya ya untuk bisa membuat dirinya terbebas dari dunia ini, tetapi hal itu tidak dimungkinkan selain memuliakan tentang Tuhan. So like in the morning we are singing Sansar Davanala Leda Loka Pranaya Karunya Kanagana. So because this material world is considered as a burning forest fire. Karena itu tiap pagi kita mulai samsara dawa, dan karena itu dijelaskan bahwa dunia material ini seperti halnya hutan yang sedang terbakar. So how somebody can get rid from this forest fire? Bagaimana seseorang dijelaskan ya bisa ya terbebas ataupun ya tidak kena terbakar dalam hal ini di hutan yang sedang terbakar. There is no chance actually to excuse yourself from the forest fire if you are caught in that fire. Dan tentu saja sebenarnya tidak ada Supreme Lord, they are like torrential rain. Karena itu kegiatan lila Tuhan itu diibarat seperti ya hujan yang sangat lebat pada saat itu. So gopis they are singing the tapa kathamrita tapta jivanam. By your transcendental nectarian activities and pastimes are the tapta jivanam, means our heart is burning. So only the soul has to the heart. Ya karena itu dijelaskan para gopi menyanyikan gopi kita itu ya tawa tamrita tapta jiwanam. Dalam hal ini bagaimana ya ketika para roh itu yang menjadi terbakar hatinya seperti itu, hanya mendengar cerita kemuliaan Tuhan yang bisa menenangkan ya sang jiwa tersebut. Because in this material world, this living entity is burning. And their heart has been burning so many lifetimes. So only the transcendental nectarian words of the Supreme Lord only can give him solace. Ya karena jiwa dari ya dikatakan makhluk hidup ini ya dikatakan seperti ya terbakar seperti itu, hanya dengan mendengarkan lila Tuhan baru ya roh itu menjadi didinginkan menjadi tidak terbakar. But unfortunately, people are looking so many other solutions, but they don't success. Tetapi kita mengetahui banyak orang berusaha masih saja mencari solusi-solusi yang lain, tapi sayangnya tentu saja mereka tidak akan menjadi sukses. So here Kunti Maharani is suggesting us, my dear Lord, you are coming to this world and performing so many wonderful activities only for that your devotee in future they will chant and dance with and hear your transcendental glories. Dan karena itu Kunti Maharani di sini menyampaikan bahwa ini adalah tujuan dari kemunculan Anda di dunia ini, sehingga Anda melakukan aktivitas di masa ke depan, maka para penyembah Anda akan memuji kemuliaan Anda dalam berbagai aktivitas Anda. So this is actually most welfare activities of Supreme Lord to mankind. Karena itu ini adalah yang dikatakan kegiatan yang dikatakan sangat memberikan manfaat bagi semua orang dalam hal. Because Krishna said in Bhagavad Gita, I am Sarvadam Sarvabhutanam, I am Vedasar of all living entities. Karena itu ya Krishna menyampaikan Suridam Sarvabhutanam, bahwa saya adalah yang selalu mengharapkan kesejahteraan bagi semua makhluk itu. So though Krishna performs his wonderful activities during his presence, so still many demoniac people they cannot understand this wonderful activities. Ya tentu saja meskipun Krishna melakukan kegiatan lila yang sangat luar biasa seperti itu, tetapi bagi mereka ya, para raksasa dan orang yang bermental seperti raksasa ini tidak dapat memahami tentang kegiatan lila Tuhan yang sangat indah ini.
As we see that when Krishna was present in Dwapar Yuga, there are how many of Krishna when Krishna was playing so many activities, but many could recognize him. He is the Supreme Lord. Bahkan Tuhan ketika di zaman Dwapara Yuga, beliau menunjukkan begitu banyak lila, kegiatan lila dari Tuhan, tetapi berapa yang memahami yang kegiatan lila dari Tuhan ini? In Kali Yuga especially, everybody is in demonic mentality. How can they understand the Supreme Lord? Karena itu di Kali Yuga ini dikatakan begitu banyak orang-orang yang bermental, ya dikatakan seperti raksasa itu. So that's why Supreme Lord Krishna, he came as Lord Chaitanya Mahaprabhu. Karena itu Krishna yang sama muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. So he did not perform some miracle activities. Ya, dan beliau tidak menunjukkan ya seperti hal-hal seperti itu, kegiatan yang penuh dengan keajaiban. So he did not kill any demons in this pastime. Dan di sini beliau tidak ada membunuh ya orang-orang asura ataupun orang yang dikatakan ya raksasa seperti itu. So he only performed chanting and dancing process. Ya, beliau hanya menunjukkan proses menari dan menyanyi. Chanting, dancing and hearing and taking Mahaprasadam. Ya, menari, menyanyi, kemudian mendengarkan dan juga ya melayani persadaan. So many wonderful devotees came forward to join this Chaitanya Mahaprabhu mission. Dan kemudian begitu banyak para penyembah yang kemudian hadir dan ikut dalam misi dari si Chaitanya Mahaprabhu ini. Alright, so Chaitanya Mahaprabhu was in Navadip. He converted so many atheistic others people. When he came to Jagannath Puri, there also he converted so many things, South India. So whole India, he was transforming everybody through the chanting and dancing process. Dan karena itu Tuhan si Chaitanya Mahaprabhu berkeliling di seluruh India. Ya, beliau membebaskan begitu banyak jiwa dalam hal ini. Dan seperti halnya ke Puri, beliau juga yang membebaskan jiwa-jiwa yang ada di sana, ke India Selatan dan hampir seluruh India. Beliau membebaskan semua orang-orang dari kebelenggu dunia material ini. And the same process, our founder Srila Prabhupada, he followed the same process. As we see the result, Prabhupada didn't show that doing some meditation process. Ya, karena itu dijelaskan bagaimana ya Prabhupada juga melakukan ya proses yang sama seperti yang dilakukan oleh Chaitanya Mahaprabhu ini, dan dalam hal ini ya beliau tidak menunjukkan bagaimana proses yang menggunakan meditasi seperti itu. The Prabhupada did not teach us how to our economic development. We can do some different research. Ya, dan kemudian dijelaskan ya bagaimana Prabhupada juga tidak mengajarkan kita bagaimana untuk peningkatan ekonomi dalam hal ini menggunakan begitu banyak ya penelitian dalam hal ini. And Prabhupada did not give them some secret mantra you chant and you become God after 6 months. Adapun Prabhupada ya berusaha memberikan mantra rahasia di mana nanti Anda akan bisa menjadi Tuhan dalam 6 bulan. Prabhupada simply follow Lord Chaitanya Mahaprabhu's footsteps, chanting, dancing, and feasting. Ya, hanya mengikuti langkah dari si Chaitanya Mahaprabhu yang menari, menyanyi, dan kemudian melayani persada. So as you see Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri, when chanting, dancing, then after that so much feasting from Jagannath Prasad. Dan tentu saja karena itu hal ini ditunjukkan si Chaitanya Mahaprabhu di Jagannath Puri, begitu banyak ya lila dalam bagaimana menyanyi, dan di sana ya juga menunjukkan bagaimana ya berpesta dalam hal ini, melayani persad dalam hal ini, sehingga memperkenalkan ya Mahaprasad dari Jagannath Puri. So that's why here Kunti Maharani is advising us that we should follow the same principle. Karena itu ya beliau Kunti Maharani juga menjelaskan kita harus juga mengikuti prinsip-prinsip yang sama seperti yang disampaikan beliau. Then our life will be sublime, will be remain in happiness state. Dan karena itu maka kehidupan kita akan tetap jadi ya bahagia dalam hal ini, dan kemudian juga kita akan mendapatkan yang namanya keyakinan pada Tuhan. And our Supreme Lord is coming for that purpose only. Ya, Tuhan dia muncul dalam hal ini hanya untuk tujuan itu saja. Because my devotees will come and they will chant and hear my glories. Ya, dan karena itu ya karena para penyembahku nanti akan datang hanya untuk memuliakan tentang kegiatan lila dari diriku.
So in the next day, Kunti Maharani again continuing same in mode that Shravan Kirtan is coming to the section of 36. Ya, karena itu ya Kunti Maharani kemudian melanjutkan lagi tentang bagaimana kemuliaan hal ini tentang kirtan dan yang lainnya itu di sloka 36. Srinanti gayanti grunanti abhikshana Wanti gayanti grananti abhikshana Sparanti nandanti tevahitam janaha Smaranti nandanti tavehitam janaha Taeva pasyanti atirena tavakkam Taeva pasyanti akhirena tawakam Bhava pravaktir paraman padam bhujam Bhava pravaho paramam padam bhujam. Oh Krishna, barang siapa yang senantiasa mendengar dan memuji dan membacakan kegiatan rohanimu atau turut bersukacita apabila orang lain melakukan demikian, pasti dapat melihat kaki padmamu, satu-satunya yang menghentikan perputaran kelahiran dan kematian. Okay, now Kunti Maharani is saying that what is the result of hearing and chanting the glories of Supreme Lord? Di sini Kunti Maharani menjelaskan apa yang keuntungan dari melakukan mendengar dan memuji tentang lila dari Tuhan ini. So by the chanting and hearing the glories of Supreme Lord, we can also try to understand the Supreme Lord and reach in the destination His lotus feet. Dan tentu saja dengan cara hal ini mendengar dan memuji yang tentang aktivitas dari Tuhan ini, maka tujuan akhirnya adalah kaki padma Tuhan Sri Krishna. So only Supreme Lord's lotus feet is a cause of stopping our repeated birth and death cycle. Hanya ya dengan cara mendapatkan perlindungan daripada kaki padma Tuhan ini, maka kita terbebas dari siklus kelahiran dan kematian yang berulang kali. Sila Sila Bhaktivinoda Thakur singing a song, Ashoka Abhay Tamara Charanadaya. So here lotus feet is Ashoka means there is no question of lamentation. Abhay means giving full of protection. No bhaya means no fear. Ya, karena itu dijelaskan dalam lagu Bhaktivinoda Thakur Ashoka Abhaya. Dalam hal ini ya dijelaskan bagaimana kaki padma Tuhan Sri Krishna ini yaitu Ashoka, yang tidak ada yang namanya penyesalan penderitaan seperti itu. Pada saat yang sama beliau dikenal dengan Abhaya. Dalam hal ini Abhaya artinya tidak akan ada lagi yang namanya ketakutan dalam hal ini. So Srila Prabhupada begins his purport that the Supreme Lord cannot be seen through our material vision. Karena itu kita dikatakan bahwa di sini bahwa kepribadian Tuhan Yang Maha Esa tidak mampu dilihat dengan menggunakan mata biasa kita. So how can they see with the material eyes that Supreme Lord is so transcendental? Ya, bagaimana kita menggunakan mata material kita ketika beliau adalah hal yang bersifat rohani, hanya dengan menggunakan mata yang bersifat rohani saja baru kita bisa melihat beliau. So it is not possible through our material eyes to see the transcendental Supreme Lord. Ya, dan itu dikatakan tidaklah mungkin kita mampu melihat kepribadian Tuhan Yang Maha Esa dengan menggunakan mata material kita. That's why Supreme Lord himself, by His causeless mercy, He is coming through this Aksa Vigraha form. Karena itu He can be visible through our material eyes. Ya, karena itu Tuhan mau munculkan dirinya dalam bentuk Arja Wigraha sehingga kita dapat melihat bentuk rohani beliau dalam bentuk Arja Wigraha ini dengan menggunakan mata material kita. And another thing also, we can see the Supreme Lord by hearing His glory and chanting His glory. Dan satu lagi hal cara untuk bisa melihat kepribadian Tuhan Yang Maha Esa adalah dengan cara mendengar tentang kepribadian Tuhan. So many people they argue that if we cannot see the person, we cannot believe the person. Ya, karena itu jika kita dalam hal ini banyak yang berargumentasi kalau kita tidak pernah melihatnya, bagaimana kita mampu melihat kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Since we cannot see the Supreme Lord, we don't believe the Supreme Lord. Ya, karena kami tidak mampu melihat kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, saya tidak percaya adanya kepribadian Tuhan Yang Maha Esa.
But here in this material world also, they are also believing so many things which they don't see also. Dan pada saat yang sama di dunia material ini mereka juga banyak yang lebih percaya ada hal-hal yang gaib yang tidak mampu dilihat oleh mata mereka. They don't know where is America, but they hear from somebody, oh, America is some place. But still they believe. Ya, dan pada saat yang sama seperti halnya ada yang menyampaikan tentang negara yang namanya Amerika itu seperti ini, seperti itu. Ya, bahkan mereka yang tidak pernah melihat atau tidak sampai di sana seperti itu, mereka percaya bahwa adanya negara Amerika tersebut. So, but people, those who are completely close their ears, not to listen anything, then who can give them a good lesson? They will not believe anything. Ya, dengan kata lain, pada orang yang sudah menutup telinga yang tidak mau mendengarkan seperti itu, apa yang bisa dikatakan kepada orang tersebut? Ya, kalau dikatakan ya dijelaskan sekalipun mereka tidak akan mau mendengarnya. So many people they argue, or many times they ask Srila Prabhupada, have you seen Krishna? Because they are propagating this movement and chanting Hare Krishna. Have you seen Krishna Supreme Lord? Dan banyak orang bahkan di zaman Prabhupada mereka berargumentasi, Prabhupada, apakah Anda sudah melihat Krishna dalam hal ini? Mereka berargumentasi dengan cara seperti ini. So how do you see Krishna, Swamiji? Ya, dan mereka mengatakan, oh Swamiji, bagaimana Anda melihat Krishna itu? So Prabhupada says, I hear from Srimad Bhagavatam. Ya, Krishna has a wonderful pastime, and he has a home in Vrindavan, and his father and mother is Nanda Vajrasoda. So Krishna plays with the cowherd boys. So I hear and then I believe. I see the Krishna from that. Ya, dan karena itu Prabhupada mengatakan, saya yang melihat Krishna melalui mendengar ini, yang kegiatan lila dari Tuhan Krishna. Beliau yang ada Vrindavan, kemudian yang beliau adalah putra dari Nanda Maharaj dan Ibu Yashoda, dan kemudian beliau yang melakukan lila dengan para dengan Gopal seperti itu. Dan dengan cara mendengar ini saya bisa melihat dari pribadi Tuhan Yang Maha Esa. So when all the identification has been given by scripture, then what is the question of not believing? Ya, karena itu apapun yang secara terperinci dijelaskan dalam kitab suci ini, ya apa alasannya kita tidak mempercayainya? But after everything has been given, still the demoniac people like Prabhupada give Ravana, Kumbhakarna, Dattapatra, Sisupal, they don't believe. Ya, dan itu dijelaskan bagaimana meskipun sudah mendengar uraian tentang dari kitab suci yang bonafide seperti itu, tetapi mereka yang seperti mentalitas raksasa dan tawakra, yang kamsa dan yang lainnya ini, maka ya tetap saja mereka tidak percaya tentang hal ini. So nobody can convince them, oh you believe this thing. Nobody can convince them. Dan pada akhirnya tidak akan ada seorang pun yang mampu meyakinkan orang yang seperti itu. That's why Krishna become very kind upon them, he kills them. Ya, karena itu Krishna sangat bermurah hati dalam hal ini sehingga membunuh mereka dalam hal ini. Because that is the medicine for them. To killing them, they understand the Supreme Lord. Otherwise they cannot understand. Dan karena itulah satu-satunya cara bagaimana untuk mereka bisa memahami, karena dengan cara yang lain tidak bisa memahami hal tersebut. That's why Prahlad Maharaj in his prayer he was thanking Lord Nrsimhadeva when he killed his father Hiranyakashipu. Ya, dan karena itu bahkan yang dikatakan Prahlad Maharaj sendiri berterima kasih kepada pribadi Tuhan Yang Maha Esa karena telah membunuh ayahnya. So do you think that he will thank you, your killer of your father? Ya, apakah Anda pernah berterima kasih jika ayah Anda dibunuh oleh pembunuh tersebut? But Prahlad Maharaj thanking his killer of his father. Ya, tetapi dikatakan Prahlad Maharaj berterima kasih kepada pembunuh, yaitu pembunuh ayahnya, yaitu Tuhan sendiri. Because the Supreme Lord shows, Prahlad Maharaj saying that the Supreme Lord shows the best benediction to his father. Ya, karena itu Prahlad Maharaj mengatakan ini adalah berkat yang paling terbaik yang diberikan kepada ayahnya. By not understanding the Supreme Lord, he is doing the great offense. And even fighting and all this things he is thinking about the Supreme Lord, so he is doing more and more offense to the Supreme Lord. So better if he kills, then he will become liberated. Dan karena itu dijelaskan bagaimana ketika mereka tidak percaya tentang bahwa beliau adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, Hiranyakashipu dalam hal ini tentu saja dia telah melakukan kesalahan kepada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Ditambah lagi dia bertempur melawan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa,
Ya, karena itu tidak ada cara lain yang lebih baik daripada yang membunuh mereka. Jika tidak akan terus melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Satu-satunya caranya adalah dengan cara membunuh, ya, yang Kasipul ini dengan cara itu, ya, maka dia menjadi dibebaskan. So that's why we have to always understand that when we hear from the scripture or hear from the saintly person, we should try to always understand ourselves or convince. Ya, karena itu kita harus selalu mendengar dalam hal ini dari, ya, dikatakan orang suci dalam hal ini, dan kemudian, ya, sehingga, ya, kita menjadi yakin dalam hal ini. Because the devotional process begins from the hearing. Ya, karena itu kita harus memahami bahwa pelayanan bakti ini dimulai dari proses yang dikenal dengan mendengar. If somebody hears properly, then in the future he can better speaker. Karena itu ketika seorang mendengarkan, ya, dengan baik, maka nantinya ke depan dia bisa menjadi pengajar yang baik dalam hal ini. So when Srila Prabhupada was present in this world, he was always trying to hear Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Ketika Prabhupada, ya, hadir di muka bumi ini, beliau selalu berusaha mendengar dari guru kerohanian beliau Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. So whenever he was getting opportunity, he was trying to go and hear from Bhaktisiddhanta. Ya, karena itu kapanpun beliau mendapatkan waktu yang luang dalam hal ini, beliau berusaha mendekati guru kerohaniannya, mendengar dari beliau, ya, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. So he never asked any question or argue with his spiritual master. Ya, jadi beliau tidak memberikan pertanyaan pada guru kerohaniannya, hanya kusuk dalam mendengar itu. So one time Srila Prabhupada was in Vrindavan. That time Bhaktisiddhanta Saraswati was doing Brajmandal Parikrama. Dan pada suatu ketika, ya, Prabhupada berada di Vrindavan dan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sedang melakukan parikrama Brajamandal ini. So that day Brajamandal Parikrama was halted near Kirutak Sai Vishnu, that near Chattikara, Chhatta. You can see on the way to Delhi to Vrindavan. Ya, karena itu, ya, dalam hal ini mereka melakukan parikrama Brajamandal ini, ya, sampai pada satu tempat dengan Mahawisnu, itu dijelaskan Chattikara. So there was an option in the evening for devotees. They can have to go to have darshan of Mahavishnu, the Garbuta Sai Vishnu temple, or they can hear from Bhaktisiddhanta. He will give lecture that day. Ya, ada dua pilihan dalam hal pada saat itu. Pada saat itu mereka diberikan pilihan untuk mendapatkan darshan, ya, kepada Garbuta Sai Vishnu di sana di Chattikara ini, kemudian atau mau mendengar dari Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So Prabhupada chose to hear from his gurus, Bhaktisiddhanta. He did not want to darshan, go for darshan. Ya, karena itu, ya, Srila Prabhupada memilih untuk mendengarkan dari guru kerohaniannya Srila Bhaktisiddhanta dan tidak memilih untuk mendapatkan darshan dari Mahavishnu. So many of his god brothers asked him, why don't you go for darshan? You are coming so rarely here, and you never been to that place. So let's go for darshan. But Prabhupada said, no, I'll stay here for a hearing. What can I see in my material eye for darshan? Ya, dan kemudian beliau, ya, saudara-saudara gurunya, ya, memaksa beliau, ayo kita darshan kepada Srila Bhaktisiddhanta. Kamu sudah dari Mahavishnu, ya, kamu sudah dari jauh dalam hal ini, ya, sudah datang dari jauh seperti itu. Bahkan mungkin Anda tidak pernah melakukan darshan ke tempat ini. Kenapa Anda tidak darshan saja? Kemudian Srila Prabhupada, dia mengatakan tidak. Saya hanya mau mendengar dari guru kerohanian Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati also marked this quality of Srila Prabhupada. Karena itu he told his disciples, oh, Abhayacharana never leaves, or he goes away when he hears. Ya, dan kemudian, ya, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur menangkap apa, ya, keinginan atau kecenderungan dari Srila Prabhupada dalam hal ini. Karena itu beliau mengatakan kepada yang lainnya, oh, Abhayacharana Winat, ya, kalau dia telah datang ke sini untuk mendengar, dia tidak pernah mendengarkan mendengar tersebut. So that's why it is very important in our devotional life that whenever there is chance for hearing, so we should always try to effort ourselves how to hear nicely. Karena itu, ya, ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa
kapanpun ada kesempatan yang datang untuk kita bisa mendengarkan, ya dalam hal ini tentang kemuliaan dari Tuhan, kita akan harus mengambil kesempatan itu sebaik-baiknya. So when we develop taste of hearing Nicolean Parts and Super Blood, same time also we will get developed our taste for chanting holy name of Krishna. Dan ketika kita mulai merasakan rasa dalam mendengar tentang kemuliaan dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pada saat yang sama baru kita mendapatkan rasa bagaimana mengucapkan nama suci Tuhan tersebut. So if you are not developed taste for hearing, then you will not develop taste for chanting. Karena itu sebenarnya jika kita tidak mengembangkan rasa dalam mendengar tentang kemuliaan Tuhan ini, maka secara otomatis kita juga tidak mendapatkan rasa dalam pengucapan nama suci Tuhan. Then otherwise when we are started chanting, then so many things come to your mind, or you are feeling sometimes sleepy. So because you are not developed taste. Dan karena itu dijelaskan, bahkan itu ketika kita mengucapkan nama suci Tuhan, ya maka ya akan muncul begitu banyak pikiran-pikiran yang lain seperti itu, dan kadang-kadang juga membuat kita menjadi mengantuk, ya sehingga ya kita tidak mampu berkonsentrasi tentang beribadah dalam mengucapkan nama suci Tuhan. So this hearing process is so important actually in our devotional service. Karena itu proses mendengar ini ya begitu penting dalam pelayanan bakti kita. So I will tell a story from Ramayana. Saya akan mengambil sebuah cerita dari Ramayana. So Janaka Maharaj, you know Janaka Maharaj, who is the father of Mother Sita. Ya kita tahu bahwa ya Janaka Maharaj itu adalah ayah dari ya Ibu Sita. So he was always inviting many wonderful personalities to hear the glories of Supreme Lord. Karena itu Janaka Maharaj secara ya sering untuk mengundang ya dalam hal ini kepribadian yang sangat agung untuk memuliakan kemuliaan dari Tuhan dan mendengar dari mereka. So one time he invited a great saintly person to speak about Harikatha, Krishna Katha. Dan suatu ketika dia mengundang seorang ya, kepribadian yang sangat agung untuk berbicara tentang Krishna Katha ini. So that saintly person who was speaking, he was always waiting Janaka Maharaj to come to the Katha. Ya, dan orang ini selalu ya pada umumnya menunggu bagaimana ya Janaka Maharaj untuk datang untuk mendengarkan. So unless Janaka Maharaj comes, he was not starting his speaking. Dan karena itu hanya jika Janaka Maharaj datang baru beliau mau berbicara. Kalau tidak, beliau tidak mau berbicara. And in that assembly, there are so many other saintly persons. They have been invited. They are living in the forest, so they are invited to come and attend this Katha. Dan itu dijelaskan ya di sekitarnya begitu banyak juga orang-orang suci seperti itu yang ada di hutan, dan mereka juga pada saat itu pasti selalu diundang untuk bisa mendengarkan kata ini. So when the speaker was waiting for Janaka Maharaj, they were thinking, why he is waiting for? We are also giving up so many things. We come here. Why the speaker is waiting for Janaka Maharaj? Dan kemudian ketika pembicara itu ya menunggu Janaka Maharaj, maka yang lain-lainnya mulai berbisik-bisik seperti itu. Kenapa ya harus menunggu Janaka Maharaj? Ya kita juga ya orang yang lainnya juga memerlukan hal ini. Ya tidak perlu harus menunggu Janaka Maharaj baru kita memulainya. So you are completely renounce everything from this material world. But Janaka Maharaj, he is a king, worldly person. Why is speaker is waiting for them? Dan kemudian itu jelaskan ya orang yang suci ini juga mereka adalah orang yang dalam pelepasan ikatan yang sudah meninggalkan keduniawian ini. Ya dan di sini posisi Janaka Maharaj ya dikatakan sebagai raja, yang dikatakan orang yang material atau orang duniawi seperti itu. Kenapa harus menunggu orang duniawi sedangkan orang-orang suci sudah berhadir di sini? So then one day what happened? So the news spread where the Rishis Muni they are staying, that a fire has been set. Dan kemudian ya tiba-tiba ada berita yang sangat mengejutkan. Ya di mana para Rishi Muni yang tadi mendengar seperti itu, ya mereka tempat tinggalnya tiba-tiba semuanya terbakar seperti itu. As soon as this saintly person, those who are Rishi Muni, they are sitting for hearing Bhagavad Katha, immediately they run away to see their house, what is born, what is not born.
Ya, di mana ya para ఋषि muni ini yang sedang mendengarkan bahwa kata ini mendengar bahwa ya gubuk-gubuk mereka sedang ya ataupun selamanya mereka ya terbakar seperti itu, mereka segera berlarian ke sana kemari untuk ya berusaha menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. But when they reach their destination where the fire is supposed to be, but the king people also they already captured the fire. They already subdued the fire. There is no more fire. Dan kemudian dalam hal ini tentu saja ya ketika mereka berusaha lari untuk segera memadamkan api kebakaran itu, pada saat mereka sampai di tempatnya ya yang terjadi adalah masyarakat sekitarnya sudah ya berusaha memadamkan apinya pada saat itu, sehingga mereka ketika sampai sudah padam apinya. Then other day there is another announcement. There is fire in the king's palace. Dan kemudian di sisi yang lain besok harinya terdengar ya berita yang mengejutkan lagi bahwa istana yang sekarang sedang terbakar di sana. The king Janaka Maharaj was not disturbed, he was hearing. Ya, sedangkan Janaka Maharaj duduk saja mendengarkan dengan tenang seperti itu, tidak terganggu oleh berita terbakar. So the point here, many said people they asked him, why you did not go to your king palace to see the fire or what is happened? Dan kemudian para ఋषि yang lain kemudian ya bertanya kepada Janaka Maharaj, oh Maharaj, kenapa Anda tidak lari saja segera ke sana untuk menghandle situasi di sana ya yang di mana istana sedang kebakaran? So Janaka Maharaj answered, what I can do? There are my persons, they are always engaged there, my soldiers there, they can take care of the fire. Why I should go there? Dan kemudian Janaka Maharaj mengatakan, apa yang bisa saya lakukan? Di sana semua ada pengawal istana, prajurit istana. Mereka semua bisa akan memadamkan api kebakaran tersebut. Apa yang bisa saya lakukan dengan untuk kembali ke sana segera seperti itu? So if something has been burned by fire, I cannot protect that. So better I hear the katha. But in this way I cannot miss this katha. Dan tentu saja kemudian beliau melanjutkan bahwa ya kalau memang nantinya ada yang memang harus terbakar seperti itu, ya tentu saja saya tidak bisa menghalangi apa yang harusnya terbakar di sana seperti itu. Saya tidak bisa menghalangi hal ini dan itu akan tetap terjadi. Tetapi jika saya ya meninggalkan untuk mendengarkan kata ini adalah hal yang sangat jarang orang bisa mendapatkan mendengar dari roh yang suci seperti ini. So that's why it is very, very important for us as a practicing devotional service, always try to hear about Supreme Lord as much as possible. Karena itu dijelaskan bahwa ini adalah hal yang sangat penting. Bagaimana kita harus berusaha mendengar ya sebanyak mungkin dalam hal ini, di mana kita punya waktu di senggak seperti itu, kita punya waktu sehingga kita harus selalu mendengar sebanyak mungkin. So Srila Prabhupada here give a lesson that we should hear, always try to hear from the authorized sources. Dan Prabhupada di sini menunjukkan bahwa untuk mendengar itu kita harus mendengarkan dari yang dikatakan otoritas. Otherwise, unless until we hear from authority sources, then it will not give the same effect. Ya, hanya jika kita mendengar dari otoritas yang sebenarnya, maka kita tidak mendapatkan efek yang sama dikatakan dalam hal ini. Because there are many unauthorized persons, they also speak about Srimad Bhagavatam, but they discuss about the pastime of the Gopi due to Krishna. Ya, tetapi begitu banyak juga orang-orang yang ya di luaran yang tidak ya dalam otoritas dikatakan ya mereka malah membicarakan tentang lila-lila yang intim dari pribadi Tuhan Yang Maha Esa dalam hal ini. They don't appreciate the pastime of Krishna when he was doing gigantic universe, what is material creation is doing, and they are not appreciating the first canto to ninth canto. Ya, karena itu ya dijelaskan orang-orang seperti itu hanya membicarakan ya skandal 10 saja dari Srimad Bhagavatam, tapi tidak memberikan apresiasi bagaimana lila-lila Tuhan seperti beliau menunjukkan bentuk semesta beliau dalam hal ini. Ya, hal-hal seperti itu mereka tidak membicarakannya dalam hal ini, hanya langsung saja loncat ke skandal 10 dari those people always engage in their practice. Ya, dan orang-orang seperti itu dikatakan mereka akan selalu sibuk dalam bagaimana menyibukkan yang namanya sifat hawa nafsunya mereka. So that's why when we hear from the person who are coming in the parampara,
then we will not develop in lust desire, rather to subdue our lust desire and engage in transcendental service also. Dan itu dikatakan bagi mereka yang mengikuti garis perguruan atau para ini, yang maka ketika mendengar dari otoritas seperti itu, maka efeknya mereka akan mampu mengurangi sifat hawa nafsunya. Tetapi sebaliknya orang-orang di luaran yang tidak dalam otoritas seperti itu menyampaikan, maka yang terjadi adalah hawa nafsunya akan meningkat. So we should not try to discriminate Krishna's different activities and pastimes. Karena itu kita juga tidak boleh mendiskriminasikan kegiatan lila Tuhan satu dengan yang lainnya dalam hal ini. Krishna's dealing with the Pandavas or Sisupala, and the same way he is dealing with the Gopis also. Dan kita harus tetap berpikir dalam bagaimana kegiatan lila, bagaimana dengan para Pandawa membunuh Sisupala, yaitu sama halnya dengan apa kegiatan lila Tuhan dengan para Gopi. Because Krishna knows very well that to whom how he should reciprocate. Karena Tuhan Sri Krishna mengetahui kepada siapa beliau harus berhubungan timbal balik seperti itu. So that's why when we hear properly, then we will not try to discriminate ourselves. Oh, only this lila I hear, from this person I hear, that person. So we will not discriminate, and by end of our life we will definitely understand Supreme Lord and reach our destination goal of life. Dan karena itu kita tidak boleh mendiskriminasikan, saya harus mendengar dari orang itu saja, tidak dengan yang lainnya seperti itu. Kemudian dengan cara demikian, kalau Anda terus mendengar dan kemudian pada akhirnya Anda bisa dalam hal ini bisa kembali pada Tuhan. Thank you. Terima kasih. We stop here. If you have any question or comment. Karena itu jika ada pertanyaan. Saya mendengar bahwa dari jumlah mendengar ini adalah sangat hal yang dasar. Dia orang-orang sukses dalam spiritual ini dia berhasil dengan cara benar. Saya kepingin berlatih mendengar yang supaya benar-benar sukses dalam mendengar ini siapa benar. So already we understood that by through hearing, properly hearing, we can get success in life. So what is kind of criteria is called like hearing properly according you understand. Just the proper given very simple formula that when somebody is giving Bhagavatam or this thing, so we try to as much as possible hear from those persons, not discriminating that whether he is pure devotee, not pure devotee, but he is coming on parampara, so we hear from him. Dan karena itu yang disampaikan oleh Srila Prabhupada dalam hal ini, Anda harus mendengarkan Srimad Bhagavatam secara teratur dalam hal ini, dan juga tidak mendiskriminasi dalam hal ini. Oh, ini penyembah murni, ini bukan penyembah murni. Tidak seperti itu. Tetapi jika dia telah dalam jalur parampara ini, kita akan berusaha harus mendengarkan seperti itu. So when we have a proper understanding that he is speaking from Bhagavad Gita or Bhagavatam, so who maybe he is a 1 year ISKCON devotee or a 20-year devotee, so we don't discriminate there. Dan karena itu jika kita mendengar dari penyembah yang mungkin baru 1 tahun menjadi penyembah ISKCON, 2 tahun seperti itu, selama dia menyampaikan itu dari apa yang disampaikan dalam Bhagavad Gita, Bhagavatam dalam hal ini, maka kita harus berusaha mendengarnya dalam hal ini. So that's why here underline finish is if somebody is coming authorized in parampara, then we try to hear from. Karena itu bagi mereka yang telah diotoritas dalam parampara, karena itu kita harus berusaha mendengar dari mereka. Bisa menjadi. Ada lagi? One more. One more. Tadi Maharaj menyinggung sedikit lebih baik. Ketika detik ini itu sekali mendengar, beliau tidak merasakan ketika digigit oleh tapi apakah
ini pada saat dia masih sang roh masih ada di dalam badan atau tidak. So Maharaj, when you mentioned about Harikishan Maharaj, so observed in the Kasaka was looked by him. So it was Maharaj Harikishan still in the body or already left the body? Yeah, as you mentioned in Bhagavatam, he had already left his body. Ya, karena itu dijelaskan di Bhagavatam, beliau sudah meninggalkan badannya pada waktu digigit oleh Taksaka. Taksaka only bite when he is material body. Ya, jadi yang digigit itu hanya badan materialnya saja. Okay. Ada lagi pertanyaan? Ya, Prabhu. Okay, Mataji. Mataji dulu. So ladies first, no? Yeah. Ladies first. Mataji lebih dahulu. Kalau kita membaca Bhagavatam 5, sekarang itu kita dari Sila Prabhupada, apakah itu termasuk kita mendengarkan dari Krishna? Yeah. So Maharaj, when we at house on reading the Bhagavatam like that, so we hear. That's been also hearing from the authority, Maharaj. Yes. Because you are hearing from Prabhupada. Prabhupada's purport, you are reading means you are hearing Prabhupada's purport. Ya, itu iya artinya. Karena Anda ketika Anda membaca ini adalah dari Sila Prabhupada sendiri. Itu artinya itu kata-kata yang dari Sila Prabhupada sendiri. But at the same time also you try to, when there is other chance for us to hearing from other Vaishnavas, so you try to hear. Ya, karena itu jika Anda punya waktu seperti itu harus disempatkan seperti itu, harus mendengarkan dari Vaishnava yang lainnya. So it's not limited here, so I am hearing from Prabhupada, I should not hear from others. So, dari hal ini itu tidak berarti dalam hal ini yang saya hanya harus mendengar dari Prabhupada saja seperti itu, sehingga saya tidak mau mendengar dari yang lainnya, tidak seperti itu. because you are in household life, so we cannot expect that you will be in temple devotee and hearing Bhagavad. So but according to your circumstances, so you hear from Prabhupada's lecture or Prabhupada's book. So, Ya, dan karena itu ya tentu saja kadang-kadang Anda punya jika ada waktu ya Anda bisa datang ke tempat mendengar dari Vaishnava yang lainnya tentang Bhagavad Gita ini. Tapi kalau memang tidak sempat ya seperti itu atau waktu keadaan seperti itu ya Anda baca saja dari Srimad Bhagavatam. okay, Bisa itu. okay. Ya, di belakang. You should come here and Harus then nobody can hear your voice. Hari mic. Okay. Apa namanya, Bhagavatam itu kan mengisahkan tentang lila dari Tuhan Krishna. Kemudian Krishna Book juga menceritakan tentang lila Krishna. Apakah itu sama dengan kita membaca Krishna dan membaca Bhagavatam? So, Terus yang kedua, satu-satu dulu. So, first question, so he asking about hearing the Bhagavatam also about narration about Leela Krishna, and hearing Krishna book is also about the pastime of Krishna. So it is the same or not? There is no difference. Only Krishna book is a translation of 10th canto of Bhagavatam. So there is Tidak ada perbedaannya. Kalau Prabhu tahu itu semua di buku Krishna itu diambil dari skala 10 ya, tinggal namanya aja buku Krishna. so instead of Tidak ada perbedaannya antara Bhagavatam dengan Krishna Lila itu. Krishna buku Krishna itu. so there is no difference between Srimad Bhagavatam and Krishna book. Tidak ada perbedaannya jadinya. Oke, yang kedua. tadi malah bilang katanya, saya pernah dengar malah kalau kita mendengar Bhagavatam tidak bisa langsung ke skala 10. Kalau misalnya kita membaca Krishna Book kan itu langsung ke skala 10. Apakah tidak dalam So Maharaj, it's said you cannot jump to 10 canto. Just start from the beginning. So when you read the Krishna book, is narration about 10 canto like that. So it is acceptable or not in this condition? Is it Prabhupada always suggested that we should start from canto 1. Ya, Prabhupada selalu menjelaskan bahwa kita mulai dari skala 1 seperti itu.
So unless until we read from first canto, we cannot understand the 10th canto, the transcendental part of the Lord. Ya hanya jika mulai dari skala yang bawah ke bawah terlebih dahulu dengan yang satu kemudian naik seperti itu, maka tidak kita mampu memahami dari skala 10 itu. At the same time also, Srimad Bhagavatam was not complete that time. Prabhupada gave Krishna books also before coming to translation of 10th canto. Dan pada saat itu, yaitu dijelaskan bahwa ya Bhagavatamnya belum selesai, ya baru pekerjaan awal daripada itu. Karena itu Prabhupada menulis buku yang namanya buku Krishna tentang bagaimana narasi tentang kemuliaan Tuhan di skala 10. So Prabhupada knew it very well that he will not he cannot complete actually 10th canto because the time was passing. Ya, karena itu beliau mengetahui ya kemungkinan beliau tidak akan mampu menyelesaikan sampai skala 10 pada saat itu. So he translated 10th canto as a story. Karena itu beliau menuliskan ya skala 10 itu dalam bentuk cerita. So that's why Prabhupada advised the devotee every day before sleeping they should read Krishna book, one chapter at least. Ya, karena itu Prabhupada selalu mengingatkan kita para penyembah sebelum tidur kita paling tidak membaca satu bab dari buku Krishna tersebut. So then they will release and enjoy the pastime. Ya, sehingga mereka bisa nanti mengisapi tentang lila kemuliaan dari Krishna. Yeah, the point we should understand that Srila Prabhupada gave, he advised us to start from first canto, but sometimes he also translated. So we have to be make it very palatable, not like jumping and only reading the pastime of gopis, this thing, that thing. Ya, karena itu kita harus memahami bahwa di sisi yang lain juga Prabhupada menjelaskan memulai Srimad Bhagavatam itu dari skala 1, 2 ya secara beraturan seperti itu ya, sehingga ya nantinya yang untuk bisa memahami ya di skala 10 itu kita tidak lompat seperti itu sehingga sulit untuk memahami kegiatan lila Tuhan. Okay. Hare Krishna. Rudija. Okay. Yes, Lord. Ya. Kenapa Datasaka itu selesai beliau suami memberikan pemujaan beliau tentang dua kamu kepada Parikesit Maharaj. Datasaka langsung datang untuk membunuh Rumbakar Parikesit Maharaj. Dan pertanyaan saya, siapa Datasaka itu tiba-tiba datang untuk hanya untuk membunuh dia? So my question is why at that time when after finish the Bhagavatam, Taksaka bite Parikesit Maharaj. So who actually Taksaka? Why he bite this Parikesit Maharaj? Taksaka, as we know that the snake bird, by which he has been cast to by the Sundhi Muni. So that is his destiny to die. Dan karena itu sebenarnya Taksaka itu adalah yang dikatakan ya ular yang bagaimana di sana itu merupakan memang kutukan yang diberikan oleh Senggi dalam hal ini untuk dalam hal ini membunuh ya dalam hal ini untuk orang yang memalukan ya bapaknya seperti itu. Because Parikesit Maharaj did a mistake that he put the snake in his father's neck. Ya karena itu ya karena Parikesit Maharaj juga melakukan kesalahan dengan mengalungkan yang ular dari di ayah. That's why Sundhi Muni cursed that he will be eaten by this Taksaka and die within 7 days. Ya dan karena itu dikatakan ya Senggi juga akhirnya mengeluarkan kutukan bahwa ia akan dibunuh oleh tenaga Taksaka, dikatakan yang laras Taksaka. Okay. Bisa dimengerti karena ini adalah kutukannya. Hari has some other doubt. Ya apa ada masih keraguan? Menurut saya, siapa itu Datasaka itu terkenal
mau membunuh. Ya. So actually who is Taksaka? Why he was He was the king of the snake. Ya, Taksaka itu adalah raja ular pada saat itu. Okay, because small ular has Ya. so Parikita Maharaj disrespected the small snake, that's why the king snake, he told. Ya, karena itu dijelaskan bagaimana Taksaka ini adalah ya apa dia yang mampu yang kecil seperti itu yang kemudian dan punya kekuatan yang luar biasa sehingga dia adalah raja dari ular itu. Okay, if you want to know about his father mother, then you go to Google. Ya, kalau masih belum tahu Prabu bisa cek siapa ayahnya nanti di Google. Oke, Prabu ada Prabu siapa yang mau tanya ke Prabu yang dari tadi? Jadi seperti yang kita ketahui, jadi mendengarkan itu sangat penting dalam pengembangan pelayanan bakti kita itu. Jadi bagaimana halnya dengan orang yang memiliki kayak kekurangan dari mendengar sehingga dia More tidak- loud, the other can hear. Dan lebih keras. Jadi bagaimana kalau orang yang tidak bisa mendengar dia bisa mendapatkan pengetahuan dan juga mendapatkan kesempurnaan dalam pelayanan bakti. Ini yang tuli maksudnya, orang tuli gitu. So Maharaj, this the importance of hearing. The people who have born deaf like that. So how actually, because this is very important Sravana. So how they can get benefit by this Sravana, right? Because they cannot hear. Okay. Now, but they can see, no? They can see. Ya, tetapi ya orang yang mungkin tuli seperti itu dikatakan mereka masih bisa melihat. So they can see, they can read. Ya, masih bisa membaca seperti itu juga. But this is a vibration, as you know, this is a very transcendental vibration. Ya, kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa ketika penyampaian dilakukan itu sifatnya adalah getaran rohani. He may be physically, he may be dumb, he cannot deaf or he cannot hear. But at the same time, this sound vibration is so transcendental, it will penetrate to his heart. Ya, mungkin secara terlihat dia dikatakan menjadi tuli seperti itu tidak mampu mendengar. Tetapi yang vibrasi rohani ini yang akan masuk ke dalam hatinya. So Krishna have a transcendental arrangement for those people who are physically disabled. Dan dikatakan Krishna pasti juga yang mengatur sedemikian rupa bagi orang roh-roh yang seperti itu yang dikatakan masih tuli seperti itu tidak mampu mendengar itu, pasti Krishna juga mengatur dengan suatu cara agar dia dapat memahami tentang Tuhan. Yeah, if he can read from the, if he knows how to read, so he can read by reading there also, she will feel same thing. Ya, dan pada saat yang sama jika orang tuli ini juga mampu membaca seperti itu, maka dia juga bisa merasakan seperti itu dengan cara membaca saja. As we know that in medical science, if somebody say one part of senses is stopped, then other part will become very strong to absorb the knowledge. Dan tentu saja kalau kita mengetahui dalam dalam kedokteran seperti itu, umumnya orang-orang yang mempunyai kekurangan di satu organ indrianya, di sisi yang lain diberi kelebihan juga di indera organ yang lainnya seperti itu. Okay? Yang hitam, So my hand is coming. baik. Yang sudah ada ini yang nggak usah. Besok aja. Kalau orang itu Prabhupada maka dia ada dalam garis para belakang. Tapi bagaimana kalau dia membuat sesuatu yang baru, di mana guru tidak pernah mengajarkan seperti itu, apakah dia masih berada di dalam garis para belakang? So Maharaj, so some maybe follower of Prabhupada following the parampara like that, if they speaking about a new thing that other than Prabhupada like that, it still considered as parampara or not? No, so we should always check that sadhu shastra, guru. So we should check whether it is coming from philosophy, from the scripture or debating. So we understood. Ya, karena itu selalu kita harus
mengkonsultasikannya satu guru sastra dalam arti dalam ngeceknya gitu ya, pengeceknya. Jika itu ya dikatakan sesuatu yang di luar dari pemahaman itu, maka yang terjadi ya itu bisa dikategorikan ya, kita harus tahu menyaringnya dalam poin ini. Ya poinnya adalah menyaring di mana hal-hal yang seperti itu ya, jika kita mendengarnya yang tidak dimasukkan seperti itu, tetapi ketika sesuai dengan para ya kita mendengarnya. So that's why if a doubt comes in our mind, then we can check through this thing. Ya karena itu jika ada muncul keraguan ya mengenai hal-hal yang Anda pikir itu di luar seperti itu, maka Anda harus mengkonsultasikan dengan 3 hal ini, satu guru sastra ini. But we should not be offensive to giving some bad comment about that person. Ya, tetapi yang paling penting di sini kita tidak memberikan komentar yang buruk ya, terutama mengenai apa yang orang tersebut lakukan dalam hal ini. So there are some other senior Vaishnava, they can really rectify that person. Ya, dan tentu saja ada Vaishnava yang lebih senior yang bisa memberitahu mereka. So we have to be very careful. Ya karena itu kita sangat hati-hati dalam bagaimana berdealing dalam hal ini. Okay. So Prabhuji. Ya tadi Prabhuji ada pertanyaan? Prabhuji Lamara. Terima kasih. Jadi terkait kisah 2 Maret kita awal bertapa atau meditasi, Sri Wisnu datang dan menunjukkan sangkanya ketika 2 mengalami kesadaran. Sementara kita selalu didampingi oleh Para siapa? Para mahasiswa. Apakah dalam hal ini kita dampingi para mahatma ini tidak cukup power kan untuk mensucikan jiwa sehingga bisa mencapai kesadaran seperti yang dialami oleh Yes, sir. Maharaj. So it's mentioned that in the narration of Dhruva Maharaj, when he meets Sri Vishnu, when touched by his Sankar, immediately he can have some realization. So that time he got easily got realization. Also in the same way, when the living entity also accordingly in the body also followed by Paramatma also there, it is about 8 and second candle like 8 inch big like that. So that already also in our heart like that. So it cannot be fully find us like that in like Dhruva case like that. He also inside our heart, and also the same time he can do like what do you call a blessing to Paramatma by Paramatma to the soul inside the heart, so we can enlighten like that. The question was not so clear to me. As I understood, the Paramatma ji is situated in our heart only to guide us when we are misdirected sometimes. So the Paramatma is there as a representative of Lord. Dan itu sebenarnya setahu saya bahwa Paramatma itu berada di dalam hati kita hanya untuk membimbing kita untuk ke jalan yang benar. So though he is Supreme Lord himself, he does not interfere. He is willing to design. Dan tentu saja meskipun dia adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa, beliau tidak mau masuk ya atau interfere dalam hal ini, dalam hal-hal yang berhubungan dengan yang kehendak bebas kita dalam. So being your oil wisher, he always helps you to get Tentu saja dalam hal ini beliau sebagai orang yang selalu mengharapkan kesejahteraan Anda, beliau selalu bersedia untuk membantu Anda dalam hal ini. So according to Dhruva Maharaj's principle, because he was meditating the Supreme Lord as Paramatma in his heart. Ya, karena itu dijelaskan bagaimana
dalam kasus Dhruva Maharaj, karena beliau selalu memeditasikan pribadian Tuhan yang berada di dalam hatinya sebagai Paramatma. But before realizing he had been instructed by his spiritual master Narada Muni that Paramatma is different picture, how it looks like, which means a personal picture actually. Narada Muni explained to him. Dan sebelum itu, ya atas guru kerohaniannya beliau diberikan penjelasan bagaimana ya bentuk-bentuk ya tuh beliau sebagai Paramatma dalam hal ini. Jadi beliau memahami terlebih dahulu dalam hal ini dari guru kerohanian. So in the same Paramatma to whom Dhruva Maharaj is seeing within his heart, and that same Paramatma manifested outside as Vishnu Bhag. Dan kemudian ya di mana ya Dhruva Maharaj mendengar dari kerohanian ini yang dia pahami tentang Paramatma itu, dan kemudian beliau meditasikan ya dalam kehidupannya, maka Paramatma yang sama itu muncul di hadapannya. Though the Supreme Lord was in front of Dhruva Maharaj, but he was absorbed completely in his inside heart, so he could not open his mind and see. Dan karena itu saking terserapnya dalam meditasi dalam bentuk Paramatma yang seperti yang kemudian yang muncul di hadapannya pada saat itu, karena dia terserap dalam meditasi Paramatma yang di dalam hatinya, dia tidak menyadari bahwa Tuhan Paramatma ini sudah muncul di hadapannya. Then Supreme Lord said, "Oh, he is not looking. I am already present here." So he withdraw himself from Dhruva Maharaj's heart. Ya, dan karena itu dan kemudian ya dia tidak langsung mengetahui bahwa Tuhan ataupun Tuhan berusaha mengganggunya untuk membangunnya seketika, tidak, tapi ya Paramatma yang di dalam hatinya berusaha untuk menggerakkannya. So now Dhruva Maharaj is wondering what happened, where the Supreme Lord has gone. Ya, dan tiba-tiba ya dengan cara menghilangkan diri beliau ya seperti itu yang dimeditasikan ya, jadi beliau bertanya-tanya kemana larinya kepribadian Tuhan yang Maha Esa dalam poin ini. So his meditation broken, then he saw in the front same person standing in front of him. Dan kemudian akhirnya meditasinya menjadi ya tiba-tiba ya terhenti seperti itu, dan kemudian dia mencari-cari seperti itu, kemudian membuka matanya, ternyata Paramatma yang dia meditasikan udah ada di hadapannya. So that's why every living entity, the Paramatma reside in their heart to help him to know about the Supreme Lord and perform his devotional service. Ya, karena itu Tuhan yang ada di dalam hati itu ya sebagai Paramatma, fungsinya adalah membimbing ya bagaimana jiwa yang dalam rasa rohnya ini untuk datang kepada beliau dalam hati. Okay. Hare Krishna. Thank you very much for your association. Terima kasih banyak atas pergaulan yang telah diberikan. Jagrantara Srimad Bhagavad Mahapuran ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Sampai Bhaktivinoda ki jai. Jai Gaur Pramanande. Hari Hari Hare Krishna.